Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Ketemu lagi dengan saya, Upasaka Pandita Sudianto. Hari ini, waktu rekaman ini diambil sedang CP. Jadi saya pakai coba untuk Yamkeng sebentar lagi di Prasada Jinara kita. Yang kita ingin bahas hari ini adalah mengenai paradoks beragama. Kenapa paradoks? Paradoks itu adalah yang mestinya dicapai tapi terjadi yang sebaliknya. Kita beragama agar hidup kita teratur, agar kita hidup bebas dari penderitaan, agar kita mencapai kebahagiaan. Kan itu cita-citanya. Sehat, sejahtera. Ya kan begitu. Lalu, apakah benar setelah kita menjalankan agama kita akan memperoleh itu? Nah, ini menarik. Karena menurut survei yang saya dengar dari podcastnya Guru Gembul, waktu itu Pak Guru bicara dengan Coki Pardede. Nah, si Coki bertanya begini, Pak Guru, kenapa justru negara-negara yang keberagamaannya kita lihat sangat kuat atau bahkan menuju ke arah Puritan, kok negaranya malah kacau balau? Kok korupsinya ada di mana-mana? Kok indeks pembangunan manusianya hancur-hancuran? Kok banyak hal yang aneh? Kok kita beragama malah yang kita dapat kehancuran, babak belur? Contoh menurut Coki, apa yang terjadi di negara-negara Amerika Latin misalnya? Mereka miskin, kacau balau, hoak di mana-mana, perdagangan narkobanya luar biasa, ya kan? Nah, sehingga banyak dari negara-negara itu mau mengungsi, menjadi pengungsi yang ilegal maupun yang legal, berebutan masuk ke Amerika Serikat yang mereka impikan bagaikan surga itu. Padahal mereka negara-negara yang kuat beragama Katolik. Loh, terjadinya begitu. Timur Tengah misalnya, itu kan rajin sekali beragama juga, sholatnya, apanya, segala macam. Kok malah amburadul nggak karu-karuan? Perang di mana-mana, konflik bersenjata. Wih, luar biasa itu. Sehingga rakyatnya mengungsi kemana-mana juga. Ke Eropa utamanya. Lalu menurut Coki, apa nggak salah ini Pak Guru? Beragama kok kayak gini? Nah, kita nggak usah ngomong negara lain atau agama lain. Dicontoh di kita aja juga yang beragama Buddha. Apa yang terjadi di Thailand misalnya, di Myanmar misalnya. Itu kan mencerminkan bagaimana masyarakat Buddhis beragama. Di Thailand, kita lihat sistem politiknya yang centang perenang gak karu-karuan. Ya kalau di Thailand mungkin saya sudah ditangkap. Rajanya yang juga gak benar itu. Iya kan? Lalu di Myanmar, apa yang terjadi kita lihat sendiri. Agama digunakan untuk kepentingan politik. Ya persis seperti di negara kita yang tercinta ini kan. Agama digunakan untuk politik. Sehingga timbullah polarisasi, politik sara dan sebagainya. Itu yang terjadi. Lalu, kenapa ini bisa terjadi?
Kenapa bukannya beragama itu kita malah mencapai kebahagiaan? Kenapa justru beragama justru hasilnya jadi begini? Sedangkan negara-negara yang tidak beragama, yang agnostik, bahkan yang ateis, seperti yang terjadi di Eropa Barat, itu malah negaranya teratur. Hidupnya sehat, sejahtera, berbahagia. Kok malah begitu seperti negara-negara Skandinavia, Denmark, Finland, dan negara-negara maju Eropa lainnya. Kok malah mereka yang tidak beragama jadi begitu, kita yang beragama menjadi begini? Nah, itu kan memang pertanyaan yang menarik untuk dijawab. Lalu Guru Gembul menjawab, ya, mereka jadi begitu, menjadi kacau, menjadi berantakan, menjadi konflik, bahkan konflik bersenjata, negaranya pecah, rakyatnya mengungsi, perang di mana-mana. Itu karena mereka beragama hanya pada kulit. Jadi yang ditonjolkan hanya praktek ritual, bukan hal-hal yang mengandung nilai-nilai religiusitas, apalagi spiritualitas. Jauh deh, ya kan? Sang Buddha mengajarkan di kita misalnya mengenai 4 kesunyataan mulia, mengenai sumber penderitaan, loba, dosa, moha. Lalu apa yang kita praktekkan dalam kehidupan kita? Terjadi nggak komersialisasi keberagamaan Buddha ini di Indonesia? Oh, terjadi. Terjadi nggak pembohongan-pembohongan atau kebodohan-kebodohan yang kita terus-menerus jejalkan pada umat? Terjadi kan? Terjadi nggak apa yang diinginkan Sang Buddha agar umat kita bebas dari penderitaan? Itu cuma slogan. Itu cuma slogan. Kita berdoa misalnya semoga semua makhluk berbahagia. Lalu kita tangkap burung-burung itu, atau kita suruh orang tangkap burung-burung itu. Lalu kita lepaskan nanti dalam upacara function. Nah, seolah-olah kita sudah melaksanakan bentuk kebahagiaan kita. Ya, kita mungkin berbahagia burung-burung itu lepas. Tapi kenapa gara-gara kita burung-burung itu ditangkap? Pernah nggak kita membahasnya? Enggak kan? Kita biarkan aja itu semua terjadi. Yang namanya pengrusakan dan kerusakan alam terjadi di mana-mana. Kita diam saja. Asal ada uang masuk ke kas wihara, kita berbahagia. Uang itu dari mana? Enggak tahu. Dari korupsi kayak, dari money laundering kayak. Kan menurut undang-undang Romo itu kan money laundering, dari korupsi segala macam, itu kan bisa kena hukuman. Ya kalau terbukti. Kalau tidak terbukti, misalnya ada orang datang mau nyumbang ke wihara kita, Bante atau Romo, saya mau sumbang nih 2 miliar. Kita tanyain nggak? Maaf ya Pak atau Ibu, dari mana uangnya? Boro-boro ditanya. Kalau bisa ditambah. Iya kan? Ini yang terjadi. Ini yang terjadi. Lalu, kemudian kita mengharapkan hidup yang bahagia. Bebas dari penderitaan. Omong kosong itu. Kita menanam bibit duka. Kita menanam loba, dosa, moha di sana. Lalu kita mau berbahagia. Jadi,
Maksud saya, pahamilah dengan baik ajaran Sang Buddha. Gak apa-apa kita hidup sederhana, gak apa-apa kita miskin. Yang penting kita berbahagia. Coba lihat indeks kebahagiaan negara Nepal. Bukan Nepal. Saya lupa nama negaranya. Negara itu tidak kaya, tapi rakyatnya cukup berbahagia. Bhutan. Rajanya berbahagia. Hidupnya sederhana. Istananya sangat sederhana. Tapi mereka berbahagia. Kebahagiaan itu bukan kaya atau miskin. Ada orang bilang, Romo, mendingan saya menangis di istana mewah daripada saya lapar di gubuk derita. Ya memang kalau menjamin kebahagiaan itu dalam penderitaan, misalnya kelaparan, dalam keadaan sakit, dalam keadaan miskin, ya susah. Tapi hidup berpada-pada, punya rumah yang sederhana, makan yang cukup, badan yang sehat, sudah cukup. Tapi bagi mereka yang loba itu kan tidak cukup. Maka terjadilah kerusakan di dunia ini. Di mana-mana alam dieksploitasi sedemikian rupa. Terjadi climate change. Terjadi macam-macam, menimbulkan penderitaan di mana-mana. Apa kita peduli? Kita nggak peduli. Yang penting gua kaya, yang penting gua hebat, yang penting gua senang. Orang lain masa bodoh. Itu kan yang terjadi. Nah, inilah paradoks kita beragama. Jadi, Sang Buddha sudah mengingatkan kita, akar penyebab semua ini adalah kerakusan, loba, sehingga menimbulkan kejahatan. Orang yang rakus pasti jahat. Nggak mungkin ada orang rakus tapi baik. Mana ada? Ya kan, pura-pura baik ada. Tapi kalau orang rakus, untuk memperoleh hasilnya, dia pasti jahat. Dia pasti melakukan kejahatan. Kalau tidak, dari mana dia dapat duitnya? Ya kan? Misalnya, sudah tahu ekologi sudah rusak, tapi hutan tetap dibabat. Bodoh amat. Yang penting gue dapat duit. Yang penting gue kaya. Ya kan? Setelah kaya, saya ada uang, ya saya berdonasi lah sedikit. Ya kan? Untuk supaya semacam pakai bedak. Ya, bedaknya, mukanya yang jahat itu ditutupi bedak. Atau zaman sekarang orang oplas. Ya kan? Nah, supaya kelihatan bagus, cantik, ganteng gitu loh. Nah, padahal luar biasa jahat. Nah, setelah jahat atau dosa, dia akan kejam, bengis. Nah, orang jahat mana ada sih yang, gue jahatnya sedikit aja ya. Saya mau ngerampok kamu, tapi kamu berbahagia ya. Mana ada orang ngerampok ya jahat, kejam. Kalau nggak ngasih uang yang saya bunuh. Kan begitu. Jadi tiga hal ini, loba, dosa, moha, ini selalu berkaitan. Orang yang rakus pasti jahat. Orang yang jahat pasti kejam. Nah itu. Yaitu keseimbangan batin yang nggak ada. Kegelapan batin yang ada. Nah, orang kejam itu kan batinnya gelap. Kenapa dia kejam? Karena dia jahat. Ada nggak orang kejam tapi baik? Mana ada. Ya kan? Orang kejam ya pasti jahat. Nah, ini loh, saya mau kejam sama kamu loh, tapi saya baik loh. Saya tak kasih makan loh.
Ya, makannya apa? Makan batu. Kasih makan. Kejam lah. Manusia kok dikasih makan batu. Ya kan? Kenapa dia kejam? Kenapa dia jahat? Dia pasti loba. Pasti rakus. Inilah yang terjadi. Inilah yang terjadi di dunia kita. Maka sekarang Anda tidak heran jika mengalami perubahan cuaca yang begitu buruk, climate change. Alam tidak dapat lagi melaksanakan fungsinya seperti yang kita doakan. Hujan turun pada waktunya. Oh enggak, ini aja ramalannya katanya nanti bulan Maret atau bulan Februari paling cepat baru hujan. Sekarang kita kan mengalami kemarau panjang. Coba, saya baru lewat di Jawa itu, di sawah-sawah semua kering kerontang. Lalu pemerintah sekarang sibuk mengimpor beras, ngasih makan rakyatnya. Nah, ini akibat apa? Eksploitasi alam yang berlebihan. Siapa yang bertanggung jawab? Kita. Kita yang melakukan. Bukan orang lain. Kita yang merusak alam. Hutan kita babat. Lalu kita tanami dengan tanaman yang kemudian tidak menghasilkan oksigen serta dapat menahan air. Hutan produksi menjadi hutan produksi yang merusak lingkungan. Nah, ini yang terjadi di kita. Lalu kita mau berbahagia. Mana mungkin? Nah, climate change. Di samping climate change juga perang. Perang itu akibat apa? Coba lihat. Perang yang terjadi di Ukraina, Rusia. Itu kan juga akibat loba. Mari kita berpikir paradoks beragama ini. Kalau tidak, Anda tidak mungkin berbahagia. Demikian dari saya. Semoga Anda berbahagia. Terimalah salam budi saya. Namo Sang Hyang Adi Budaya. Namo Buddhaya.